Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah berikan kesempatan terbaik buat semua kita untuk berada di tempat ini, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Baik jemaah sekalian rahmat Allah, pada pagi ini kita lanjutkan pada ayat ke-444 surat Al-Imran, tafsir Al-Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun, dan tiadalah Muhammad illa kecuali rasulun, seorang rasul, qad khalat, yang telah berlalu, min qablihi, sebelumnya, ar-rusul, ya, rasul-rasul, afa in mata, apabila dia mati, au kutila, atau dia terbunuh, in qalabtum, kalian mundur, ala aqabikum, ke belakang kalian. Wa may yanqalib, barang siapa yang mundur, ala aqibaihi, ke belakangnya, fala yadurullahu syai'a, maka dia tidak akan membuat Allah mudarat. Wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lalu kita sudah mendapat sebuah gambaran, ya, dari ayat-ayat Quran bahwa apa yang menimpa kaum muslimin terkontek pada ayat ini adalah perjuangan, ya, perjuangan jihad. Ya. Kalah dan menangnya itu, terutama dalam konteks kekalahan, itu merupakan satu ujian, ya. Ujian terhadap kaum muslimin. Siapa di antara kaum muslimin yang betul-betul berjuang di jalan Allah, tentu saja dia tidak akan mundur, ya. Siapa yang betul berjuang, dia tentu saja tidak akan mundur, dan dia akan tetap bersabar dalam jalan jihad, dalam jalan perjuangan itu. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, Allah ingin meluruskan manusia terbaik ini, para sahabat. Tentu saja ini juga pelajaran buat kita semua, ya. Allah ingin meluruskan pada konteks untuk siapa mereka berjuang, karena ini banyak yang gagal nanti dalam perjuangan kaum muslimin, ya. Ketika dalam perang Uhud, kaum muslimin dikejutkan dengan kabar, ya, yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Itu disampaikan terutama orang-orang kafir, ya, supaya semangat kaum muslimin jatuh, ya kan, seperti itu. Jadi kalau komandan mati kan ini kan ciut enggak kita, panglimanya mati itu kan membuat ciut, ya, dan itu disampaikan bahwa Muhammad telah terbunuh. Nah ini jemaah sekalian, manusia terbaik pada saat itu juga sama, ya. Sahabat-sahabat Nabi, terutama dari Ansar, itu agak ciut, ya. Ini seakan-akan perjuangan tidak bermakna lagi, nabinya sudah tidak ada, seperti itu. Allah ingin mentarbiyah kaum muslimin, orang-orang terbaik, meluruskan niat, meluruskan konsep perjuangan seperti itu. Maka kemudian ayat ini diturunkan, ya. Wa ma Muhammad,
dan tiada Muhammad itu illa rasul, kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi, telah berlalu sebelumnya itu para rasul, ya, sudah banyak, ya, para rasul-rasul setelah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa in mata, apabila dia mati, au qutila, atau terbunuh, ya, seperti itu. Inqalabtum ala aqabikum, kalian mundur ke belakang kalian. Raja'tum ilal kuffar, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, ya, apakah kalian akan murtad? Seperti itu. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan kalimat ini yang inqalabtum ala aqabikum, beliau mengatakan wa jumlatul akhirah mahalul istifhamil inkari. Seperti itu. Artinya bahwa kalimat terakhir, ya, inqalabtum ala aqabikum, itu ada pertanyaan inkari dari Allah, ya. Apa itu? Apakah kalian mundur ke belakang? Seperti itu, ya. Ay makana ma'budan, karena Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang disembah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang disembah, sehingga kalian fatarja'u, sehingga kalian mundur, murtad dari agama. Ini sentuhan jemaah sekalian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Meluruskan konsep akidah, meluruskan maqasidul jihad, ya, tujuan jihad, ya. Dia tidak jihad, tidak diarahkan untuk membela pimpinan, tidak diarahkan untuk membela siapa? Panglima, tapi diarahkan untuk Islam. Seperti itu. Maka saya mengingat ini, tertarik dengan perjuangan juga yang di Aceh dulu. Di Aceh ini ada kultur yang sangat bagus. Di Aceh itu siapapun yang meninggal panglimanya, perang terus berjalan. Ini hebat di Aceh. Ini agak beda dengan Jawa. Ini mohon maaf, ya. Ini agak lain kulturnya saya lihat. Ya, kalau di daerah lain, di Jawa misalkan, kalau sudah tertangkap siapa? Rajanya, panglimanya, perjuangannya tutup. Di Aceh enggak. Ya. Raja Daud Shah itu tertangkap di Kemala, ya. Ya, kemudian digiring, ya, dipermalukan, sampai ke Tiro, bukan Tiro, apa itu? Lamlo. Ya, di situ, ya, dipermalukan, ya. Itu orang Aceh justru tidak mundur. Surat perjuangan dilanjutkan oleh kakeknya Hasan Tiro, siapa namanya? Di Tiro terus, ya. Nggak ada kata mundur bagi Aceh. Maka Aceh ini salah satu wilayah yang tetap bertempur sampai kedatangan Jepang, sampai dipimpin oleh siapa? Tengku Daud Bereh, betul bahas ngomongnya, betul kalimatnya Bereh. Ini 20 tahun di Aceh belum bisa juga ngomong Bereh, ya. Itu terus bertempur. Nah, ini jemaah sekalian, ini gambaran bahwa dalam perjuangan, ya, walaupun kita belum menghadapi masa itu, tapi yakinlah suatu saat kita menghadapi masa ini. Seperti itu. Saya ingin sampaikan jemaah sekalian, jangan pernah kita lalai dalam memahami kehidupan. Enggak ada. Selagi Islam masih bertahtakan Al-Quran, kita masih berpegang Quran, itu orang kafir tidak pernah diam. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian bisa baca sejarah, ya, sejak Nabi Adam sampai saat ini Islam tidak pernah dibiarkan untuk tenang. Paham, ya? Tidak pernah ada kata tenang bagi kaum muslimin. Ya, orang kafir itu diam bukan karena menghormati, tapi sedang takut. Tapi kalau mereka sedang tidak takut, umat Islam akan dihabiskan. Silakan. Ada orang mengatakan sekarang dunia lain, nggak ada, tidak ada. Sejarah itu sama. Musuhnya yang berbeda. Dulu Romawi, sekarang Eropa, lain lagi namanya, ya. Tapi pola, ya, pertentangan antara Islam
agama tauhid ini dengan kekafiran itu tetap akan berjalan sampai hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami seperti itu. Baik, jemaah sekalian, kita kembali. Jadi ini adalah sebuah perbaikan akidah ya bagi kaum muslimin. Gitu. Tidak boleh dalam perjuangan itu melihat tokohnya, enggak boleh. Terus perjuangan, tidak boleh mundur walaupun pimpinannya meninggal dunia. Seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa may yanqalib, barang siapa yang dia mundur. Ya, mundur. Al-aqabaihi, dia mundur ke belakang, murtad. Atau dari pasukan itu dia kabur tanpa alasan, ya. Ini bukan strategi, paham ya? Ada mundur strategi, ada mundur pengecut, beda nggak tuh? Beda nggak? Mundur strategi seperti Khalid bin Walid mundur dalam perang Tabuk, itu strategi, bukan mundur ya, artinya mengatur strategi balik. Kalau nggak salah dalam perang Tabuk atau perang Yamamah tuh, dia Khalid bin Walid kemudian menarik pasukan, ya, menarik pasukannya untuk membangun kekuatan baru. Nah itu lain, itu bukan mundur pengecut, ya. Tapi kalau yang disebut pengecut memang dia takut mati, nggak mau lagi, nggak ada lagi keinginan untuk berperang, seperti itu. Nah yang dimaksudkan Allah ini, wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang dia mundur, artinya pengecut, dia takut ini. Bukan untuk mengatur strategi balik, ya. Maka orang seperti ini, orang yang mundur dari Islam, orang yang murtad dari Islam, ya, orang yang kemudian keluar dari saf perjuangan kaum muslimin, bahkan berbalik membantu orang-orang kafir, maka Allah mengatakan fala yadurullah syai', dia tidak akan pernah memudaratkan agama ini. Islam tidak akan rusak dengan adanya para pengkhianat. Ya, mungkin perjuangan akan jatuh pada saat itu, tapi Allah akan tetap jaga agamanya, ada atau tidak ada mereka. Karena Allah tidak membutuhkan kita, yang butuh Allah kita semua. Seperti itu, ya. Jadi wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang dia mundur ke belakang, artinya murtad, meninggalkan perjuangan ini, ya, fala yadurullahu syai'a, maka Allah dia tidak akan mampu memurtadkan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak butuh dengan perjuangan kita, justru kitalah yang butuh perjuangan, ya, sebagai bukti keimanan kita terhadap din ini, ya, terhadap agama ini. Seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, silahkan baca tentang jatuhnya Islam di Granada, Andalusia. Kita sekarang sedang menghadapi banyak persoalan, ya, terutama dengan Palestina, ya. Ingat, jawaban itu di sejarah nanti kita akan dapat. Gitu. Maka kita harus banyak referensi sejarah. Granada itu jemaah sekalian, ketika kaum muslimin nampak kekalahan oleh tentara-tentara pada saat itu, ya, tentara salib, ya, tentara salib kedua lah di Granada. Itu Granada diberikan surat sama ratu apa, saya agak lupa nama itu, penguasa kerajaan Eropa lah, diberikan surat untuk pilihan, ya, menyerah, kalian akan diamankan, karena memang kekuatan umat Islam pada saat itu sedang dianggap oleh Raja Granada ini kalau kita lawan kalah, maksudnya gitu, ya. Dia diberikan surat sama kerajaan salib pada saat itu, penguasa Eropa, untuk menyerah, ya, umat Islam akan dijaga, diberikan ya, hak hidup seperti itu, atau kalian akan dihancurkan oleh mereka. Maka penguasa Granada pada saat itu menyerah, ya sudahlah, bukan lawan lagi, kan gitu maksudnya. Tahu sejarahnya seperti apa? Akhirnya apa? Betul enggak janjinya orang itu? Tidak.
Sampai bukti sejarah sekarang Spanyol itu negeri Islam sampai tidak ada lagi orang Islam. Orang Islam di sana pilihannya ternyata bukan diamankan, masuk Kristen atau kepalanya dipotong. Itu pilihannya. Paham ya? Bohong kan mereka kan? Dan ini tertulis dalam sejarah. Artinya apa? Sebenarnya jemaah sekalian, tidak ada kata menyerah terhadap orang kafir, tidak ada. Nah, terutama yang menjadi anggota dewan nih, jangan menyerah gara-gara dikasih bantu. Gak ada, gak ada kata menyerah. Karena sebenarnya orang kafir itu bukan berikan garansi keamanan, bukan. Gak ada. Palestina itu jemaah sekalian, aman itu di tengah kaum muslimin. Yahudi pimpin habis Nasrani, Nasrani pimpin habis Yahudi dan Islam. Seperti itu. Nah, tergantung sekarang Yahudi yang pimpin, habislah Islam di Palestina. Israel itu Palestina itu ya, nggak ada negara Israel itu punya Palestina, nggak ada. Aman itu ketika Islam, maka tidak ada garansi jaminan dari orang kafir terhadap kaum muslimin. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan dalam konteks sejarah ya, yang kaum muslimin bisa lihat ya. Artinya tidak ada kata mundur bagi kaum muslimin kecuali terus jalan seperti itu untuk membela agama Islam ya, seperti itu. Baik, kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innama yadurru nafsahu, sesungguhnya yang membuat mudarat itu kita sendiri. Ketika kita mundur, ini kan kalimatnya luar biasa Imam As-Sayyuti ini ya. Beliau kan tentu saja mengkaji sejarah ya. Jadi kalau kita mundur, yang rugi itu siapa? Maka Teguh Umar ketika dia ecek-ecek mundur, tahu ecek-ecek mundur, pura-pura mundur ya, diingatkan oleh siapa? Istri beliau, Tengku Abang dipanggilnya. Kalau saya Tengku Abang apa Cuk Abang? Cut Bang ya, Cut Bang. Itu kalimat cutnya di luar biasa ya. Kalau seperti ini kamu nanti akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kemudian mengatakan tidak mungkin bagi Teguh Umar ya, putra melabuh katanya, untuk menyerah dengan orang-orang kafir. Ternyata dia bukan menyerah tapi ngambil senjata, curi yang boleh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika menyerah jemaah sekalian ya, ini harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Justru yang hancur adalah kita gitu ya. Ketika kita menyerah, yang hancur adalah kita. Enggak usah jauh-jauh. Perjanjian Indonesia dengan Belanda ada berapa sebelumnya? Ada Lingkarjati apa? Renpil dulu. Renpil, Lingkarjati. Yang ngebodohi kita siapa? Belanda atau kita? Belanda kan? Selalu membodohi mereka. Jadi nggak ada menyerah. Dengan orang kafir itu mati total atau menang. Pilihannya seperti itu. Ya. Jadi pilihannya terus berjuang atau mati. Justru dengan itulah Islam akan Allah menangkan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ni'matut tsabat ya. Kenikmatan untuk bersabar dalam perjuangan ini nikmat. Kesabaran dalam perjuangan itu sebuah kenikmatan. Ya, yang Allah berikan pahala yang luar biasa kepada mereka. Baik, kemudian jemaah sekalian, pada ayat selanjutnya ini sebuah statement dari Allah ya, sebuah kalimat, sebuah tarbiyah lah, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta, tiada satu jiwa itu mati ya, satu jiwa itu tidak akan mati illa bi idznillah, kecuali dalam izin Allah Subhanahu wa taala, bi qada'ihi. Tiada kematian datang kecuali atas izin Allah, bi qada, ketentuan.
Nah, ini Allah tekankan tuh. Jadi kematian itu memang apa? Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitaban, ditentukan, diputuskan oleh Allah. Kapan hari? Jadi bukan karena perang. Ya, bukan karena sakit. Tapi memang di kitaban itu ditentukan, ya. Kataballahu dzalik, Allah tentukan itu kematian datang kepada kita. Muajjala, muaqitan, la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Ya. Dia tidak bisa ditarik dan bisa dimundurkan. Seperti itu. Jadi kematian tidak ada karena perang, karena enggak ada. Tapi karena memang Allah sudah tentukan kapan kematian itu datang. Khalid bin Walid sampai 100 lebih peperangan dan dia memohon mati dalam jihad. Matinya dalam sakit. Matinya sakit. Padahal jihad itu kan dekat sekali dengan kematian. Tapi kalau Allah tidak izinkan seseorang mati, tidak ada. Seperti itu. Ya, termasuk ya dulu, ini mohon maaf ya, kita dulu masih perjuangannya agak-agak perjuangan umat Islam dulu ya, tapi sekarang insya Allah enggak lagi. Perjuangan umat Islam itu masih nempel dengan kesyirikan, masih menggunakan ajimat-ajimat. Tahu ajimatnya? Apa ya bahasa Acehnya yang suka ditempel supaya enggak tembus peluru, apa namanya? Jimat. Di bahasa Aceh jimat juga. Ya, gitu. Ya. Itu tambah panjang umur enggak pakai jimat itu? Hah? Tambah umur enggak? Ya. Bapak saya itu pejuang, Pak. Bapak saya itu pejuang yang sering perang dengan Belanda dulu. Ya. Itu pakai jimat juga, pakai jimat. Suka cerita lah dulu pakai jimat. Tentang apa? Peluru tak tembus gitu kan. Saya suka ngomong sama bapak, tak tembus apa enggak kena? Diam bapak saya. Tahu maksudnya? Sebenarnya bukan enggak tembus, memang enggak kena pelurunya, gitu kan. Kalau kena tetap tembus. Ya. Jadi panjang umur itu bukan karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia keselamatan dalam peperangan. Tidak ada gara-gara ajimat itu apa itu. Peluru tidak tembus misalkan, enggak ada. Ya. Tidak ada. Kalau ajimat itu bisa enggak tembus peluru, Indonesia dari dulu sudah merdeka kan? Enggak ada. Jadi itu hanya apa? Cara setan saja mengkelabui kita semua. Enggak ada. Jadi artinya kematian itu akan datang ketika Allah tentukan kematian itu. Ya. Ya, keselamatan juga akan tetap terjaga ketika Allah berikan keselamatan. Seperti itu. Ya. Falima in hajamtum, ketika kalian kalah. Ya, ini perkataan dari Imam Asyuti. Ya. Wal hajima la tadfa'ul maut. Kekalahan itu tidak bisa mendatangkan kematian. Perang itu bukan berarti kematian akan datang. Kenapa di Palestina sekarang kematian dibom? Memang walaupun tidak seperti itu berarti ada memang akan ada kematian seperti itu. Ini hanya asbab. 270.000 di Aceh meninggal itu karena perang bukan? Bukan, karena tsunami. Ya kan? Di Jogja, gempa Jogja, bukan karena perang. Seperti itu. Artinya kematian itu tidak terkait dengan perang atau tidak perang. Dari izin Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai asbab ya yang Allah pilihkan. Kemudian wasabat la yaqta'ul hayat. Kesabaran itu juga tidak akan memperpanjang kehidupan. Saya enggak usah perang aja, di rumah aja begitu ya. Duduk-duduk aja kan itu. Itu tidak juga akan memperpanjang hidup. Perang tidak akan memperpendek kehidupan. Duduk-duduk juga tidak akan memperpanjang. Terasa enggak itu, Pak? Terasa kan? Ini kan kalimat-kalimat yang Allah sampaikan kepada kita kemudian ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti untuk sebuah at-tarbiyah
sebuah pendidikan buat kita semua kaum muslimin itu tidak boleh takut, ya, tidak boleh menjadi bangsa penakut. Karena dua sisi takut dan takut dunia inilah yang membuat umat Islam kalah. Bukan lemah senjata, Pak. Itu kan Hamas itu kan negeri kecil, Pak, ya. Kalau lihat coba peta Hamas itu, dia di pesisir ke arah pantai, kecil kan? Ya. Di pojok itu kan kecil. Perbatasan kepada Mesir, ya. Itu kecil. Celah dia itu, celah dulu untuk masuk antara Mesir ke Syam melalui Gajah itu. Itu kan kecil. Tapi diperhitungkan oleh Israel, dan Israel cukup takut sampai sekarang belum berani kan menyerang secara darat. Kenapa? Bukan senjata tapi iman. Saya baca beberapa hari yang lalu pernyataan dari Panglima Perang Israel. Kenapa kami belum masuk ke sana? Kami tidak mau konyol. Tahu maksudnya konyol? Masuk ke sana itu kami berhadapan dengan orang memang sukanya mati, tahu Pak? Kami sukanya hidup. Mereka suka ini kan konyol menurut dia, ya, menurut Panglima Perang Israel itu. Kalau kita Panglima ABRI-nya, ya. Ini konyol. Kenapa? Mereka hobinya mati, kita serang, ya itu konyol. Makanya Israel cuma tembak-tembak dari jauh. Gitu. Karena kualitas paham, Pak. Orang Yahudi itu bukan nggak ngerti benar Islam itu, bukan nggak ngerti. Coba Bapak pulang nanti buka namanya Stovi Singer. Itu Rabbi Yahudi itu. Stovi Singer tulisannya. Rabbi Yahudi Amerika. Dia mengatakan betul Muhammad itu seorang nabi. Dia Rabbi Yahudi itu. Tapi nabi bukan untuk Bani Es. Itu aja kalimat salahnya. Tapi dia akui Muhammad itu benar. Menyerang Islam itu konyol, tahu dia. Makanya orang-orang Yahudi yang masih berpegang terhadap Torah itu nggak mau pindah ke Israel, nggak mau. Yang Israel itu kan Zionis, Pak. Bukan orang Yahudi semua. Yahudi ada juga yang baik-baiknya Yahudi itu. Yang mereka tidak mau pindah ke Israel. Yang pindah itu Zionisme, orang-orang jahat. Karena orang-orang Yahudi yang tahu dalam Torah itu memang kenabian sudah ditutup oleh Muhammad. Tahu mereka Palestina itu udah tanahnya orang-orang Islam, tahu mereka nggak mau pindah ke Israel. Seperti itu, ya. Jadi kembali jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kematian itu bukan karena perang atau bukan karena diam, tapi memang ketika Allah berikan izin semua. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa may yurid, barang siapa dikehendaki, berkehendak mau, ya. Barang siapa yang dia berharap, ya, sawab dunia, pahala dunia. Barang siapa yang dia ingin pahala dunia, dia mengharapkan dunia, balasan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nu'tihi minha, Allah berikan balasan dunia itu. Ya, ada orang yang berjuang untuk dunia, untuk popularitas, untuk harta. Ya, Allah berikan juga dunia. Ya, seperti itu, ya. Wala hattun lahu fil akhirat, dan tidak Allah berikan pahala akhirat. Ya, siapa yang dia berjuang untuk dunia, untuk ghanimah, untuk wanita, kan nanti dalam perang itu juga ada budak wanita nanti, itu boleh bawa ke rumah tuh. Kaget ya? Nggak usah tak kaget. Biar ini kan orang-orang kafir nyerang umat Islam di sini. Saya ingin jelaskan ya, bedanya budak yang diambil dalam peperangan Islam dengan Barat. Nah ini saya pahamkan supaya nanti kita tidak dirusak cara memahaminya. Dalam Islam wanita itu boleh diambil dalam peperangan, tentara-tentara kafir, ya, dibawa ke rumah menjadi pendamping kita, dan anaknya itu nanti menjadi anak kita. Mereka itu sama persis posisinya dengan istri kita. Dan Nabi pernah mengingatkan, jangan kalian masak kecuali kasih dulu budak kalian. Ngerti? Artinya ngerti? Dimuliakan di rumah.
Cuma dia tidak nikah karena kenapa? Karena memang akadnya dengan siapa? Paham ya? Seperti itu. Tapi budak Islam yang diambil Amerika, Bapak baca. Ratusan ribu muslimah itu dijinahi tentara Amerika. Nanti ya. Dikemkan itu apa? Di tempat ya. Di tempat tertentu yaitu dijinahi tentara Amerika. Anaknya menjadi anak telantar. Tapi dalam Islam wanita-wanita itu dibawa ke rumah, dijaga, ya, dikenalkan Islam. Beda konsepnya. Di Barat itu wanita ya bukan dijina, ya diperkosa maksudnya. Rame-rame wanita itu sudah tidak berharga. Ketika kalah kaum muslimin di Irak kemarin, termasuk di Afghanistan, itu ratusan ribu wanita-wanita kita diperkosa mereka, dijadikan WTS oleh mereka. Dalam Islam wanita-wanita itu dibawa ke rumah, itu disebut dengan budak peperangan. Ya, mereka tinggal bersama kita seperti suami istri, makannya bersama kita, bukan jadi pekerja kita, bukan, dia hidup bersama kita, seperti itu. Maka dimuliakan. Maka budak-budak dalam Islam, jemaah sekalian, itu rata-rata masuk Islam. Yang kedua, rata-rata mereka justru bersyukur karena nanti mereka dibebaskan. Karena dalam Islam itu budak itu bukan untuk dipertahankan, untuk dibebaskan. Salah satunya misalkan kafarat puasa, mohon maaf ya, orang yang tidak tahan istri di bulan Ramadan, kafaratnya apa? Bebaskan budak kan? Jadi budak itu dibebaskan. Nabi perintahkan bebaskan budak. Artinya ketika budak diambil, tapi kemudian juga diperintahkan untuk dibebaskan. Seperti itu. Maka budak dalam Islam kemudian nyaris tidak ada lagi. Peperangan tetap berjalan, nyaris tidak ada, walaupun hukum budak tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nyaris budak itu kemudian dilepaskan oleh Islam. Dan Barat tidak punya konsep ini. Barat ketika menghancurkan negeri Islam, ya, mengalahkan kaum muslimin, yang ada adalah ratusan ribu wanita-wanita Islam diperkosa oleh mereka. Bapak bisa baca bagaimana perang di Irak, di Afghanistan, ya, umat-umat Islam yang kalah, maka wanita-wanita kaum muslimah dijadikan tempat-tempat pelacuran bagi mereka. Ini berbeda dengan Islam. Islam telah mengangkat kedudukan wanita. Budak bukan dalam konteks budak Barat, paham ya? Bahasan budak itu kan jangan dipahami negatif ketika bicara Islam. Mereka ditarik ke rumah. Mereka dididik secara Islam. Bahkan Nabi tadi sampaikan tadi bahwa masak aja suruh budaknya dulu makan. Kenapa? Dihormati maksudnya. Seperti untuk dikenalkan Islam kepada mereka semua. Kemudian wa may yurid sawabal akhirah, barang siapa yang dia menginginkan akhirat, nu'tih minha, Allah berikan juga akhirat pada dirinya. Ya. Ya, diberikan. Itu surga. Allah berikan surga. Kalau udah berikan akhirat, dunia juga dia dapatkan, seperti itu, ya. Wa sanajzi syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Habis waktunya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.